Permainan in-ear monitor makin lama makin menarik. Banyak in-ear monitor bagus yang makin murah. Apakah berlaku untuk Hidis MS3 ini? Biar gak panjang lebar, baper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dictity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Di video kali ini kita kedatangan salah satu brand yang cukup spesial, yaitu Hidis. Ini adalah pertama kali yang kita bahas barang dari Hidis. Jujur li, pada saat saya mendengar brand Hidis, saya agak underestimate brand satu ini. Mengingat beberapa line up mereka yang lama-lama tidak terlalu impresif menurut saya. Tapi paling benar kalian cobain langsung sih, biar nggak dengerin aja belum, tapi sotoy duluan. MS3 sendiri adalah adik dari MS5 yang merupakan TOTL Hidis saat ini kalau saya tidak salah. Yang Hidis MS3 ini menggunakan 1DD dan 2BA, kalau kakaknya itu menggunakan 1DD dan 4BA konfigurasinya. Dan in-ear monitor ini pun dipersenjatai dengan kabel yang detachable, tentu saja dual pin yang universal, dan juga nozzle tuning. Jadi ada dua pilihan nozzle tuning lain yang bisa kalian gunakan di in-ear monitor satu ini. Jadi total ada 3 sound signature yang bisa kalian pilih-pilih. Untuk harganya sendiri, in-ear monitor ini dipasarkan di angka 1,8 jutaan, jadi di bawah 2 juta lah. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video kali ini, yaitu Hidis. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk pengumpulan foto pun saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk email, kalian kalau mau kirim foto setup kalian, monggo kirim di email di bawah. Dan 100% video review ini adalah 100% opini pribadi saya. Untuk packagingnya sendiri pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan kesan dari unboxingnya menurut saya cukup menarik, dimana dia memiliki beberapa compartment. Di situ tertata rapi semua, airtips-nya nggak pelit, ada case juga yang menurut saya cukup proper. Lalu juga ada nozzle tuning di situ, keren banget menurut saya. Jadi ya salah satu paket lengkap under 2 jutaan yang harusnya ada di semua in-ear monitor menurut saya. Dan kami berikan skor A untuk packaging dari Hidis MS3 ini. Very very nice sensation and experience. Setelah kita bahas build quality dari Hidis MS3 ini. Oke, untuk build quality dari in-ear monitor satu ini adalah bahannya aluminium, dimana housingnya sini berwarna hitam pekat dan ada satu fan hole di dekat sini. Yes, di bagian dalam sini dan juga di bagian belakang, dimana ada tulisan Hidis juga, Hidis MS3, dan ada markingnya juga di situ. Lalu kalau untuk nozzle-nya sendiri, nozzle-nya ini berbahan sama seperti bahan housing-nya tapi berbeda finishing, dimana nozzle-nya ini berfinishing glossy gitu. Kalau yang di apanya ini lebih doff, di housing-nya ini lebih doff. Dimana nozzle-nya tidak terlalu panjang juga dengan ukuran yang cukup besar, diameternya mungkin sekitar 5 mm ke atas dan sudah ada filternya. Lanjut kita ke bagian faceplate-nya. Faceplate-nya juga berwarna hitam seperti ini, ada motif-motifnya gitu, keren banget. Kalau inspirasi mereka sih dari Dark Angel Wing ya, tapi kalau plesetan dari Bro Denny, dia bilang ini kayak helm sepeda. Dikatakan salah juga tidak sih, sebenarnya mirip-mirip juga helm sepeda. Oke, tapi di sini juga yang menarik ada list-list gold seperti ini. Jadi mengelilingi faceplate-nya memberikan kesan yang lebih mewah, jadi tidak terkesan boring. Lalu kalau kita lihat di sini, untuk motifnya sendiri ada beberapa garis-garis yang menonjol yang cukup simetris di sini, memberikan kesan yang garang menurut saya. Untuk kabelnya sendiri tentu saja kabel dual pin 0,78 yang detachable, OFC, dan sudah ada airhook yang preform. Warnanya agak coklat-coklat twisted dual braid kiri dan kanan gini. Chain slider dan splitternya berbahan metal yang cukup solid, dan bagian bawahnya ini adalah 4 braid yang menurut saya juga very very nice. Tidak terkesan murahan sama sekali, cukup tebal juga di sini dengan jack yang berat banget sih ini. Salah satu jack yang berkualitas tinggi menurut saya. Jadi kokoh banget untuk jacknya. Dimana jacknya sendiri straight plug gold plated 3 pole seperti ini. Untuk build quality-nya kami berikan skor A. Build-nya solid banget untuk housing-nya dan kabelnya juga ganteng, gak malu-maluin. Ya, A adalah nilai yang tepat sih. Setelah kita bahas fitting dari Hidis MS3 ini, fitting dari Hidis MS3 sendiri secara bentuk housing, dia memiliki bentuk housing yang sedang, dan ini adalah housing yang cukup rata, bagian atasnya tidak ada fin yang aneh-aneh juga di in-ear monitor satu ini. Dan kesan dari in-ear monitor satu ini terasa kokoh dan berbobot juga, jadi tidak terkesan murahan sama sekali. Saat dipakai pun dia adalah over ear, regular fit seperti ini.
Dimana di sini kita menggunakan airtips bawaan dengan size M ya, yang vokal airtipsnya kebetulan. Untuk kekedapan dan gripnya cukup aman menurut saya, digoyang-goyang gini juga tidak terkesan loose sama sekali. Untuk memakainya sih menurut saya tidak super snack banget, jadi kalau kalian buat aktivitas atau jalan-jalan menurut saya agak kurang secure aja, kurang aman aja rasanya. Tapi tentu saja kalau kalian mendengarkan musik kan nggak mungkin kalian jalan-jalan gitu, nggak kan. Ya itu hanya untuk tambahan aja, tapi kalau saya sarankan sih kalian dengerin ini monitor apapun ada baiknya kalian posisi duduk atau tidak bergerak. So far sih menurut saya nyaman-nyaman aja fittingnya, tidak ada komplain yang terlalu gimana-gimana juga, tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu, bobotnya pun masih manageable menurut saya, bukan yang sampai yang berat banget sampai yang mengganggu gitu, enggak. Dan secara umum kami berikan skor B untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Bukan tipe yang super snack banget, jadi untuk pemakaian jangka waktu panjang juga tidak terkesan terlalu panas, tapi bukan yang sit really tight in your ear, jadi agak kurang secure dikit. Setelah kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini adalah Harman V-shape, di mana penekanannya adalah bagian bass dan juga treble. Untuk kalian tahu sendiri, saya sendiri suka suara yang neutral to warm sebenarnya. Selain itu juga in-ear monitor ini disclaimer, kita menggunakan nozzle yang balance. Jadi ada 3 nozzle sebenarnya, tapi kita pakai yang defaultnya yang balance untuk mereview most part dari in-ear monitor satu ini. Oke, yang paling penting tentu saja suara dari in-ear monitor satu ini. Bass dari in-ear monitor satu ini termasuk bass yang fun dan cukup gendut. Bassnya ini decay-nya nagih dari dynamic drivernya menurut saya. Impact-nya bagus dan punch-nya cukup dalam. Rumble-nya tapi so-so aja sih. Bassnya ini agak lambat dan kurang gesit dikit. Secara kuantitas sih cukup fun dan bisa sedikit bleber kadang di lagu-lagu tertentu sih. Tapi kalau dari kualitasnya sendiri kurang speed-nya, tapi selain itu sih cukup enjoyable untuk bagian bassnya. Ya mungkin most part orang bakal suka sih. Untuk bagian mid-nya di sini, mid-nya ini cukup present, di mana male vokalnya ini berbobot dan sedikit warmer, tidak terkesan kering ataupun boring sama sekali. Dengan artikulasi yang jelas dan dinamika yang luas. Female-nya memang tidak setebal male-nya, cukup bersih dengan artikulasi yang jelas, dinamikanya pun oke menurut saya. Tapi ada drawback-nya di mana terasa sedikit nasal untuk bagian female vokalnya. Jadi itu perlu kalian perhatikan karena nasal itu kayak nyanyi tapi mulutnya ditutup gitu. Ya itulah gambaran singkat atau gampangnya. Untuk shouting-nya sendiri agak nyerempet-nyerempet juga di in-ear monitor satu ini, jadi perlu kalian perhatikan kalau kalian memang sensitif terhadap shouting. Setelah itu presentasi instrumennya cukup rich dan forward di in-ear monitor satu ini. Untuk treble-nya ini terkesan cukup sparkling ngecering, tapi nggak sampai yang harsh atau picky, jadi cukup terkontrol di situ. Walaupun secara VR terlihat boostingnya cukup wow ya, tapi detail dan airiness-nya oke banget di in-ear monitor satu ini. Extensinya pun dapat di in-ear monitor satu ini. Eksekusi treble-nya sih nice banget untuk selera saya sih. Menurut saya juga treble head bakal suka sih. Sibilance-nya di sini juga ada sayangnya dikit, jadi perlu kalian perhatikan juga. Dan secara keseluruhan tonalitas dari MS3 ini kami berikan skor A-. Presentasi yang very good dengan sedikit flaws. Setelah kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini adalah presentasi yang fun dan juga enjoyable banget. Untuk bagian timbernya sendiri menurut saya very nice, tapi kalau kalian cukup sensitif, kalian bisa merasa ada perbedaan transient antara bass dari dynamic drivernya dan juga balance armaturnya. Tapi ya itu nitpicking aja sih sebenarnya. Untuk soundstage-nya sendiri memiliki wide yang cukupan lah. Untuk depth-nya agak kurang dan juga head-nya tidak gimana-gimana gitu. Jadi ya simply 2D yang biasa untuk in-ear monitor satu ini dari soundstage-nya. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini, overall presentasi dari detailnya sangat-sangat bagus menurut saya. Mikro detailnya juga sangat-sangat keluar. Bahkan bisa saya kategorikan resolusi in-ear monitor satu ini di atas harganya. Jadi ya bisa bersaing dengan harga 2 jutaan ke atas sih untuk resolusinya menurut saya. Untuk clarity-nya juga sangat-sangat bagus menurut saya, tidak terkesan mendem-mendem klap. Tapi mungkin saya sedikit nitpicking aja di bagian female vokalnya yang agak sedikit nasal. Jadi agak sedikit ketahan gitu. Jadi ya itu hanya nitpicking aja, tapi overall clarity-nya very good banget. Separasi imaging dan positioning, separasi ini terpisah-pisah dengan baik. Menurut saya kerja dari multi drivernya sangat-sangat bagus di situ, membagi instrumen dan instrumen lain ataupun instrumen dan vokal dengan sangat baik. Lalu imagingnya menurut saya agak kurang aja, kurang sound layering yang
nice di situ, jadi tidak bisa memberikan gambaran yang sangat-sangat bagus. Serta positioningnya menurut saya cukup tegas, tapi hanya kiri dan kanan aja, jadi bukan keresan bola gitu nggak, atau 3D nggak. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari inner monitor 1 ini. Coba aja inner monitor ini soundstage-nya itu ada kesan depth-nya, itu pasti saya berikan A solid sih untuk teknikalitas inner monitor 1 ini. Sayang aja depth-nya kurang. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor 1 ini. Cons dari inner monitor 1 ini, di sound quality-nya ada sedikit flaws, tapi masih cukup manageable. Jadi nggak sampai yang tolil banget gitu, nggak. Jadi pretty oke lah. Untuk pro-nya dari inner monitor 1 ini, dia bisa ganti-ganti nozzle. Itu salah satu selling point yang menurut saya sangat menarik akhir-akhir ini. Apalagi banyak inner monitor yang menggunakan switch tuning ataupun macam-macam tuning, jenis tuning lah, untuk mengganti-ganti suara. Lalu pro yang kedua yaitu packaging dan build-nya ini satu paket lengkap yang menurut saya sangat-sangat matang dan juga solid banget. Dan secara umum untuk value for money dari inner monitor 1 ini kami berikan skor A- dan masuk pada kategori good value. Bisa kalian consider kalau kalian ada budget under 2 jutaan, mau audisi dulu silahkan, tapi inner monitor 1 ini menurut saya cukup legit. Oke, selanjutnya kita akan bandingkan ketiga nozzle dari inner monitor 1 ini. Tentu saja nggak afdol kalau kita nggak bahas ketiga nozzle-nya. Oke, kita akan bandingkan. Di sini ada filter merah dan filter silver. Di sini kita gunakan filter balance-nya yang berwarna gold. Jadi yang merah ini untuk bagian bass, yang silver ini untuk treble, dan balance ini yang ya tengah-tengahnya lah. Bagaimana bassnya yang merah? Bassnya di sini rumble-nya dan punch-nya bertambah kalau kita gunakan yang ini. Dia lebih tebal dari yang balance, tentu saja suaranya. Sama agak sedikit offset aja bassnya untuk yang nozzle merah ini. Jadi saya tetap prefer yang balance. Lalu kita lanjut ke yang silver ini. Untuk silver sendiri rada mirip balance sih sebenarnya. Cuma bassnya ini cukup megah. Bass dari balance dan juga silver ini lebih megah dibandingkan bass dari sini, tapi tidak sepanci yang di merah ini bassnya. Dan juga tidak semendem yang merah ini. Jadi yang balance dan juga yang silver ini suaranya tidak semendem yang merah. Yang merah agak sedikit darker suaranya. Selain itu, suara dari yang silver ini sedikit lebih tajam attack-nya dari yang balance, dan treble-nya ini lebih pedas tentu saja dari yang balance ataupun yang bass. Jadi yang treble yang silver ini lebih pedas dari yang merah ataupun yang gold. Jadi kalau saya sendiri memang masih prefer yang balance aja sih. Mungkin saya nggak akan ganti-ganti dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk filternya. Kesimpulan, MS3 adalah pembuka mata saya untuk brand Hidis yang selama ini di pemikiran saya memang kurang menarik. Dan MS3 ini adalah salah satu inner monitor multi driver yang very good menurut saya di angka under 2 jutaan. Secara tangible dalam konteks build dan juga packagingnya serta intangible value-nya dari sisi suara menurut saya sangat-sangat bagus. Sekian cerita saya mengenai MS3 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ini monitor 1 ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Ya, maafin suara saya kalau agak aneh karena memang lagi nggak enak tenggorokannya. Jadi suaranya agak-agak serak-serak manja gitu lah.